Sebelum masuk ke dalam pujian firman Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Hari Jumat 13 Oktober diadakan komsel yang bertempat di Rumah Makan Pondok Lezat. Bagi jemaat yang ingin memperdalam iman dan mempererat hubungan dengan sesama jemaat, mari bergabung dalam komsel yang dimulai pada pukul 18.30. Jangan ragu untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar gereja kita. Ibadah Pemuda hari Sabtu 14 Oktober pada pukul 17 dilayani oleh Kak Jun. Kami mengajak pemuda-pemudi di tempat ini untuk sama-sama hadir pada pukul 17. Ibadah Raya Minggu 15 Oktober dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junior Tonaibaho. Dan juga diadakan sekolah minggu pada pukul 10. Sehubungan dengan usia anak-anak bayi yang masih berusia 3 tahun, kami ingin mengingatkan para orang tua untuk senantiasa mendampingi putra-putrinya dengan baik saat berada di ruangan sekolah minggu. GBI Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan hati kita akan masuk di dalam lagi, dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Allah di surga. Apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, Engkau tetap setia memelihara kami ya Allah. Setiap saat kami membutuhkan Engkau. Biarlah Engkau Tuhan Yesus senantiasa menuntun hari-hari hidup kami. Karena kami tahu setan coba-coba menaruh roh ketakutan, roh kekhawatiran, sakit penyakit, tetapi Engkau datang untuk melepaskan kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau hadir tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya, ketika Engkau hadir tempat ini ada kuasa yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan dalam nama Yesus. Yang datang dengan lemah pulang membawa kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Yang susah hatinya Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan kita angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Haleluya. Sikira laba. Mari ucapkan syukur kepada Dia. Dia tidak akan pernah melihat masa lalu. Dia tidak akan pernah melihat masa lalu. Tapi yang Dia butuhkan adalah hatimu. Jangan mengeraskan hati. Mari lembutkan hati. Buka hati bagi Tuhan. Sikira laba ya sikira laba syanda. Sikira laba ya sikira laba syanda. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami ya Bapa di surga. Kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Berjalan menyertai langkah kami Bapa. Karena kami sadar tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan sanggup menghadapi hari-hari hidup. Bukankah firman-Mu berkata, hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi Engkau ada bersama dengan kami, melepaskan kami dari setiap persoalan, membebaskan kami Tuhan Yesus dari setiap siasat roh jahat. Biarkan mulut kami penuh dengan pujian kepada Engkau. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Kepada-Mu ya Allahku. Kepada-Mu ya Allahku. Tuhan, kami bersyukur biar mulut kami hanya penuh dengan puji-pujian, ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Hati kami terangkat kepada-Mu Tuhan. Jiwa kami mau diam dengan tenang bersama-sama dengan Engkau. Kami buka hati kami siang hari ini. Berbicaralah dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara semuanya. Wow, thank you so much. Worship timnya luar biasa. Ini WL-nya sepanjang masa nih ya. Luar biasa Ibu Joyce. Saya senang bisa ketemu lagi Bapak Ibu semuanya di sini. Halo semuanya. Senang ya bisa ketemu lagi ya. Puji Tuhan. Minta maaf karena berapa kali gitu ya saya Pak Kris nanya kayaknya belum bisa ditinggal dulu tuh yang di sana gitu ya saudara ya. Memang ternyata jadi gembala itu lebih berat dari hanya sekedar menjadi pembicara gitu ya saudara ya. Oke. Nah berasanya baru sekarang, makanya saya gembala saudara bagus ya. Gembala saudara bilang gini, saya tuh nggak mau undang pendeta kalau nggak gembala. Kenapa? Yang bisa khotbah itu banyak saudara, tapi ternyata jadi gembala itu tidak semudah hanya sekedar kita ngomong, benar ya saudara ya. Kenapa? Karena memang
setiap jemaat itu menarik kehidupan dari gembalanya gitu. Saudara, di tempat ini menarik kehidupan dari Pastor Jun gitu ya saudara ya. Dan saya percaya setiap kita di sini ya, kita bukan hanya sekedar mendengarkan firman setiap hari Minggu, tapi kita tuh lagi dibawa berjalan setiap hari, bertumbuh di dalam perjalanan itu. Ya. Saya belakangan ini seneng banget kalau di lagi hotel saya bilang gini ya, hidup itu perjalanan. Hidup itu perjalanan. Kalau sekarang saya bilang ini, yuk kita pergi ke Bandung gitu misalnya. Berarti kita perlu berapa lama saudara sampai di Bandung? 2 jam sampai di Bandung, bener ya? Dari sini lebih dekat ya. Tapi bisa nggak saat ini juga kita sampai Bandung? Nggak bisa, bener ya? Perlu waktu, perlu yang namanya sebuah perjalanan. Sekarang saya mau tanya sama saudara, kalau lagi doa sama Tuhan, pengennya dijawabnya kapan? Secepatnya. Kapan nih Bu? Tadi ada yang lebih bagus lagi? Sekarang juga gitu ya, bener ya saudara ya? Enggak, itu normalnya kita manusia saudara. Kita pengennya secepatnya sekarang juga, tapi gini loh, Tuhan akan bawa kita dalam perjalanan. Artinya gini saudara, yang penting saudara jalan sama Tuhan, nggak perlu nanya di tengah jalan kapan sampai. Anak saya itu, anak-anak, sekali lagi bilang anak-anak. Oke. Anak saya itu kalau jalan jauh itu nggak kuat ya saudara. Ya, dia baru bentar aja dia bilang, belum sampai Pak, belum sampai, lama banget gitu ya. Saudara, itu sekali lagi apa? Anak-anak, ya, anak-anak kayak gitu. Ya, kita dalam hidup ini kan juga sering kali gitu ya. Belum nih Tuhan belum jawab nih, belum ada nih mujizatnya nih, saudara. Udah nggak usah ditanyain. Saya mau bilang gini, kalau waktunya sampai pasti sampai. Amin. Jadi nikmatin aja perjalanannya. Perjalanannya itu masalahnya kita beda-beda saudara. Perjalanannya itu nanti di tengah jalan ada macet, bener ya. Di tengah jalan ada jalan rusak lagi dibenerin gitu ya. Di tengah jalan ada orang nyerempet kita ya. Jadi perjalanan itu akan beda-beda. Tapi yang pasti, yang penting saudara lewati perjalanan itu sama Tuhan. Kita pasti sampai. Ya, justru Tuhan itu ada di dalam perjalanannya, bukan di akhirnya, saudara. Kadang-kadang kita pikir Tuhan ada di akhir. Nanti kalau doaku semua udah dijawab, mujizatnya terjadi, wah itu perbuatan ajaib Tuhan. Saudara, siapa bilang? Perbuatan ajaib Tuhan itu sekarang, saat ini. Setiap langkah kita, karena kita jalan sama Dia, kita ini bukan hanya sekedar Tuhan nungguin kita di garis finish, terus Tuhan bilang gini, wah hebat, kamu sudah sampai. Nggak gitu saudara. Tuhan itu jalan sama kita. Hari ini Daud bilang gini, sekalipun aku lewat lembah yang kelam, Dia jalan loh sama kita. Artinya keajaibannya kapan saudara? Sekarang. Keajaibannya bukan nanti saudara. Amin. Oke. Pendahuluannya cukup ya. Kalau nggak kepanjangan. Nah sekarang temanya lagi ngomongin Injil itu kekuatan Allah. Amin. Artinya setiap kita hari ini, siapa yang suka bilang nggak kuat? Siapa yang suka bilang nggak kuat? Saya Pak, saya suka bilang nggak kuat gitu ya. Kadang-kadang nggak kuat. Tapi gini, kalau kita punya Injil, kita punya firman mengatakan itu kekuatan Allah. Kekuatan manusia itu banyak saudara. Kekuatan manusia itu uang. Kekuatan manusia itu teman yang banyak, partner bisnis ya. Kekuatan manusia itu apa? Properti yang kita punya, tabungan yang kita punya, itu kekuatan manusia. Tapi kekuatan Allah itu cuma ada di dalam satu hal yang namanya Injil, yang namanya firman Tuhan. Amin. Dan hari ini kenapa kita perlu belajar Injil? Saudara, Injil itu kan dibilang good news ya. Kabar baik ya. Berita baik. Oke, berita baik. Ini perbedaannya saudara ya. Berita baik. Saudara, hari ini kalau saudara putar TV nih sekarang atau nanti pulang ke rumah, putar TV, kita nonton yang namanya berita. Ya, anak-anak zaman sekarang nggak kayak yang zaman dulu. Nyarinya berita gitu ya saudara ya. Bapak Ibu masih nyari berita di sini? Masih ya, benar ya. Berita itu gini loh saudara, apapun keadaanmu, berita akan tetap jadi berita.
Berita nggak bisa berubah dengan keadaan kita hari ini. Misalnya gini, keadaanku lagi sulit, kenapa sih di TV muterin berita yang kayak gitu? Emang kita bisa atur, saudara? Bisa atur nggak? Kok harus kasih berita kebakaran, berita pembunuhan? Kasih ke berita yang lain gitu, bisa nggak dia sesuai sama keadaan kita? Dia nggak bisa sesuai. Berita adalah berita, artinya ini tidak bisa berubah. Itu news. Saudara, sekarang Yesus datang untuk memberikan kita good news, ya, good news. Sekarang gini, apapun keadaanmu hari ini, beritanya tetap baik. Saudara nggak bisa bilang gini, tapi keadaanku lagi nggak baik nih hari ini, tapi orang lagi nggak baik nih hari ini. Saudara, tetap berita itu adalah berita yang baik. Dia nggak akan ngecek dulu, ntar kamu lagi moodnya gimana nih ya, saya mau kasih berita yang kayak gimana ya buat kamu. Enggak, saudara. Dia akan tetap kasih berita bahwa kamu orang yang diberkati Tuhan. Keadaanmu seperti apa, kamu diberkati Tuhan. Kamu lagi rasa jauh, nggak layak, kamu disayang Tuhan, itu berita baiknya. Berita baiknya kamu diampuni. Sekalipun hari ini kita sendiri sulit terima diri kita mungkin, terima keadaan kita, terima orang-orang di dekat kehidupan kita. Enggak Pak, aduh dia jahat banget Pak. Tapi saudara, kabar baik tetap kabar baik. Dan kabar baiknya bilang, kamu diampuni, kamu dibenarkan, kamu dikasihi. Kabarnya bisa berubah nggak? Nggak bisa berubah, saudara. Ya, enak, thank you. Ya, aduh, saudara, ini yang kita punya. Ini Injil dan ini kekuatan Allah. Kenapa kita perlu ini? Kita lihat sebentar Roma 3 ayat 23. Apa yang sebenarnya terjadi dengan manusia ya? Yang terjadi dengan manusia bilang ini, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang, sama-sama katakan semua orang, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke. Semua orang itu telah berdosa. Dalam Alkitab dikatakan, bukan dalam Roma ya, bukan karena perbuatan kita loh saudara. Dikatakan ini, karena perbuatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Dan karena perbuatan satu orang juga, kita semua mendapatkan kebenaran. Amin. Artinya kita ini berdosa dari lahir, bukan karena kita pas lagi bayi itu kita bikin dosa, kita udah bohong gitu misalnya, baru keluar dari perut mama kita udah bohong. Gak kayak gitu ya saudara ya. Amin. Kita sudah diperanakan di dalam dosa. Dan di sini kata semua manusia telah berdosa dan telah, ini dia saudara, kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang hilang. Ini yang banyak manusia hilang, saudara. Apa itu kemuliaan Allah, saudara? Kemuliaan itu bahasa Yunani-nya adalah doxa. Salah satu arti doxa adalah gini, apa yang membangkitkan opini baik. Opini baik, pemikiran yang baik. Sekarang gini, saudara. Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain saya mau bilang gini, semua manusia kehilangan opini baiknya Tuhan. Semua manusia kehilangan pikiran baiknya Tuhan. Kehilangan kemuliaan itu apa sih? Oh, mukanya jadi suram. Dulu Pak, Adam dan Hawa ada lingkaran di atas kepalanya. Sekarang saya udah gak ada lagi itu gitu. Ya, bukan itu kan kemuliaan, saudara. Apakah kemuliaan itu melayang-layang, saya gak injek mimbar ini pakai sayap, itu gak kemuliaan? Enggak ya. Kemuliaan ternyata ngomongin apa? Pikiran ya Tuhan. Jadi ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, yang hilang dalam hidup mereka apa? Pikirannya Tuhan. Ganti dengan pikirannya mereka. Karena memang Adam dan Hawa yang mereka pilihkan itu kan, mereka pilih apa? Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Akhirnya kehilanganlah kemuliaan. Kenapa? Karena dia pengen tahu, dia pengen punya, kayaknya pikirannya Tuhan kurang nih ya. Dia pengen bisa menimbang-nimbang sendiri. Tadinya yang jadi hakimnya dia, hukumnya dia itu Tuhan. Yang menuntun setiap langkah mereka Tuhan. Mereka jalan sama Tuhan tiap hari. Tapi di hari dimana mereka jatuh, yang mereka hilang itu adalah pikirannya Tuhan. Mereka gantikan dengan
pikiran mereka sendiri. Saudara percaya hari ini bahwa pikiranmu terbatas? Rancanganmu terbatas? Buktinya apa, Pak? Buktinya seringkali gagal kan rancangan kita. Tadi saya mau jalan misalnya jam 9 pagi, tapi rencana saya gagal. Misalnya, saya baru jalan jam 9.20 misalnya gitu ya saudara ya. Gagal nggak? Ya. Nah, artinya apa? Pikiran ini terbatas, rancangan ini terbatas. Dan Adam dan Hawa waktu itu ketika mereka jatuh, mereka kehilangan pikiran Allah yang tidak terbatas itu. Ya. Dosa membuat manusia kehilangan opini Tuhan yang baik. Kita lihat Kejadian 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kita belajar ya saudara ya hari ini ya. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Oke saudara. Oke, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tadinya mereka ini tiap hari jalan sama Tuhan, saudara. Tapi tiba-tiba ketika mereka udah dengar langkahnya, mereka responnya sekarang beda. Sama-sama katakan respon. Setiap kali kita kehilangan pikirannya Allah, respon kita jadi beda terhadap keadaan. Respon kita jadi beda terhadap orang. Respon kita jadi beda terhadap masalah kita. Kenapa? Kita kehilangan pikirannya Tuhan. Nah, responnya biasanya mau jalan sama Tuhan, biasanya mau mendekat sama Tuhan. Sekarang responnya lari dari Tuhan. Sekarang responnya apa? Ngumpet, saudara. Oke, ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya apa? Di manakah engkau? Saudara, saya mau tanya, kira-kira Tuhan itu tahu nggak mereka ada di mana? Dia maha tahu kan? Ngapain Tuhan nanya di manakah engkau? Saudara, Tuhan lagi ngomong sama Adam dan Hawa. Ini bukan hanya sekedar ngomongin kamu ngumpet, aku nggak tahu. Ini lagi ngomongin posisimu hari ini di mana. Posisi secara rohani ya saudara ya. Sebenarnya pertanyaan ini bukan buat Tuhan, tapi buat Adam dan Hawa. Dan hari ini juga pertanyaan ini seringkali Tuhan kasih buat kita. Sebenarnya bukan buat Tuhan supaya tahu kita ada di mana, supaya kita tahu keadaan kita di mana. Kalau hari ini Tuhan nanya sama kita, mungkin kita bisa jawab gini, aku lagi kecewa Tuhan. Posisi aku lagi marah. Posisi aku lagi khawatir. Posisi aku lagi nggak terima Tuhan, aku diperlakukan nggak adil terus misalnya gitu ya saudara. Dia nanya ini ya saudara ya, di manakah engkau? So pertanyaan itu buat kita hari ini. Pertanyaan itu untuk ngecek, kamu masih tahu nggak kamu ada di mana hari ini? Oke, ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini saudara, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Oke, saudara, kita lihat di sini ya, kita garis bawahi. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. 3 hal ya. Takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara tahu gak? 3 hal ini jadi bahasa barunya Adam dan Hawa, jadi vocabulary barunya Adam dan Hawa. Ketika apa? Sekali lagi, ketika mereka kehilangan pikirannya Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, sebelumnya mereka telanjang gak? Sebelumnya mereka telanjang gak? Telanjang ya? Bener ya saudara ya? Sebelumnya telanjang kan? Terus sekarang kok jadi tiba-tiba ngomongin telanjang? Tadinya tiap hari jalan sama Tuhan gak pernah ngomongin telanjang, bener gak? Gini saudara, ketika kita kehilangan pikiran baiknya Tuhan, mulai nih fokusnya sama ketelanjangan.
fokusnya sama kekurangan. Kayak kalau hamba Tuhan sini suka bilang ini, jangan fokus sama masalah, jangan fokus sama kelemahan. Kenapa? Karena itulah ciri-ciri orang yang kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Tadinya mereka telanjang loh, tapi mereka nggak fokus sama ketelanjangan. Begitu mata mereka terbuka, begitu mereka kehilangan pikirannya Tuhan, mulai deh yang dilihat jeleknya. Kita nih kadang-kadang kan kalau di hidup ini yang kita lihat jeleknya ya saudara ya. Benar nggak? Jeleknya keadaan kita, jeleknya bisnis kita, jeleknya suami kita, jeleknya istri kita, jeleknya anak kita. Benar nggak saudara? Saudara sering nggak lihat yang baiknya? Ayo, kadang-kadang kita lihat apa? Yang jelek-jeleknya aja kan? Nah, ini ciri-ciri orang yang kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya dia lihat ketelanjangan. Artinya gini, tiap hari berarti mereka tuh cuma liatin Tuhan, saudara. Begitu mereka jatuh dalam dosa, sekarang mereka lihat gini, lihat mata saya. Saya telanjang. Kok masalah saya banyak? Kok hidup saya susah? Kok saya lahir dari keluarga yang seperti ini, saudara? Jadi lihatnya apa? Dirinya. Dan apa responnya? Takut. Karena mereka telanjang. Dan setelah takut, telanjang, respon selanjutnya adalah gini, bersembunyi. Saudara, bersembunyi mungkin hari ini kita nggak ada yang ngumpet ya, benar ya saudara ya? Oke, di sini kita semua kelihatan ya. Bersembunyi itu apa Pak maksudnya? Saudara, habis ayat ini dijelasin loh. Bersembunyinya tuh maksudnya gini saudara. Dia kasih tahu, ada bilang gini, wanita yang engkau tempatkan di sampingku ini, dia yang kasih Tuhan. Wanita mau disalahin nggak? Wanita nggak mau disalahin. Wanita bilang gini, ular, bener ya saudara ya? Yang kesian emang ular ya, ular udah nggak bisa nyalain siapa-siapa lagi. Bener, saudara. Artinya gini, bersembunyi itu ngomongin gini loh saudara. Ketika kita ada masalah, kita ngumpet, kita bilang gini, tuh. Aku tuh kayak gini gara-gara bosku tuh Pak. Aku tuh kayak gini gara-gara suamiku Pak. Aku tuh kayak gini gara-gara dia Pak, gara-gara dia. Itu ngumpet saudara. Kenapa nggak kita hadapi? Kenapa kita lempar kesalahannya ke orang lain? Seolah-olah kita hidup ini ya udah gara-gara dia semuanya. Itu ngumpet. Dan itu gini saudara, sederhana aja. Itulah ciri-ciri orang yang kehilangan pikirannya Tuhan. Sehingga hidupnya cuma dalam ketakutan terus. Hidupnya melihatnya apa? Kelemahan, kekurangan, masalah, dan ujung-ujungnya hidupnya apa? Dan mulai nyala-nyalahin. Ini gara-gara pendeta saya nih. Ini gara-gara karyawan saya nih. Ini gara-gara bos saya nih. Ini gara-gara. Saudara udah berhenti ngomong ini gara-gara siapa. Kalau saudara punya pikirannya Tuhan, opini baiknya Tuhan, saudara, hari ini kita akan responi semuanya dengan benar. Benar ya? Tadi saya bilang ya, karena kehilangan itu responnya jadi salah. Kadang-kadang dalam hidup ini yang sulit itu menerima keadaan kita, saudara. Kadang-kadang kita nggak terima. Tapi Tuhan mau kita belajar terima loh hari ini. Iya memang, mungkin keluargaku lagi gak baik, mungkin anakku lagi gak baik, tapi aku mau tetap percaya Tuhan. Amin. Saudara, belajar terima, jangan diseselin melulu. Nah ini nih, karena kehilangan pikiran baik, mereka hidup dalam penyesalan, mereka hidup bersembunyi, mereka hidup dalam ketakutan. Tapi kabar baiknya kita lihat Yohanes 17 ayat 22. Yohanes 17 ayat 22. So this is the good news. Dan aku, Yesus, telah apa saudara? Memberikan kepada mereka apa? Kemuliaan. Ini yang tadinya hilang. Yesus datang, apa yang dia lakukan saudara? Dia kembalikan kemuliaannya. Yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu.
Filipi 2 ayat 5. Kita lihat Filipi 2 ayat 5. Ini yang Tuhan kembalikan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Ayo, sekarang kita udah terima lagi kemuliaan itu karena kita punya Yesus. Amin. Jadi harus lawan yang tadi. Kalau sebelumnya normal, ya kan normal takut, normal lah saya nyalahin orang, normal lah saya lihat kelemahan, kekurangan, keadaannya, kenyataannya gini Pak. Saudara, sekarang kalau kita terima Yesus, itu udah gak normal lagi. Punya opininya Tuhan sekarang. Saudara, dalam contoh, kita bisa lihat masalah A misalnya, kita bisa lihat dari opininya dunia, lihat dari opininya kita, atau kita bisa lihat dari opininya Tuhan. Saya mau buka sebentar Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Oke. Nah, ini dalam terjemahan The Passion Translation dibilang gini, berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekeliling. Berhenti meniru itu. Amin. Kenapa? Karena kita dikasih opini yang baru, saudara. Sekarang kalau lihat suami kita, istri kita, anak kita pakai opininya Tuhan. Amin. Berhenti, tapi biarlah kamu ditransformasi. Dari mana saudara transformasinya? Dari dalam, oleh Roh Kudus, melalui pembaharuan total. Memang gini saudara, memang gak bisa kita gini, tapi yang ini masih make sense sih. Gak bisa saudara, harus benar-benar totally renew. Harus benar-benar saudara, kita mau tanggalkan opini yang tadi. Adam dan Hawa pilih pengetahuan yang baik dan jahat. Itu yang dia pilih saudara. Tapi harus mau ditanggalkan. Kenapa? Karena Tuhan ganti dengan yang namanya kehidupan. Amin. Maka kamu akan diberdayakan, dimampukan. Siapa yang mampukan kita saudara? Tuhan. Untuk apa? Mengenali kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang ini hidup kita nih. Ini pikirannya Tuhan. Hidup yang apa? Indah, memuaskan, dan sempurna. Ini di matanya siapa? Di matanya. Di matanya ngomongin apa? Di dalam pikirannya dia saudara. Di dalam opininya dia. Jadi hidup ini indah sebenarnya. Hidup ini sempurna. Hidup ini memuaskan. Kalau kita pikirin yang lain, gak puas saya Pak, kayak hidupnya kurang, hidupnya banyak kelemahan saudara. Berarti kita lagi kehilangan opininya Tuhan. Mungkin firman Tuhan hari ini sederhana, tapi saya cuma mau bilang gini, tarik kembali opininya Tuhan. Biarkan firman jadi satu-satunya kekuatan dalam kehidupan. Soalnya memang firman itu kadang-kadang gak masuk akal kita. Kita dibilang disayang, kita dibilang diberkati, kita dibilang ditebus. Padahal kita sendiri sering rasa, aku kan gak layak. Kita sering rasa tertuduh, kita sering rasa terintimidasi. Saudara, itu pikirannya iblis buat kita. Itu pikirannya dunia, opini, idealnya dunia. Tapi hari ini kita mau pakai idealnya Tuhan. Amin. Pastor Jun kemarin bilang sama saya, dia lagi belakangan ini bawain jemaat GBI Live untuk ayo semangat menginjil gitu ya. Oke saudara ya. Saya mau cerita ya saudara, boleh ya saya cerita ya. Pengalaman nih, baru kemarin minggu lalu. Jadi kita bikin mission trip ke Kuningan ya di Jawa Barat. Terus mission trip itu saya kayaknya nggak bisa nginep, saya pulang hari, sehingga malam itu saya pulang ternyata saya pikir deket saudara. Ternyata jauh, jadi baru nyampe rumah jam 3 pagi gitu kan. Masih ngantuk nih ya. Mungkin karena kurang tidur tadi ya. Oke, ini dulu, simpan dulu kurang tidur gitu ya. Nah jam 3, jam 4 itu saya ada doain jemaat ulang tahun gitu ya. Jemaat ulang tahun, kita doain di daerah BSD sana ya saudara ya. Kita doain mereka bikin ibadah ya, nyewa ruko
ruko itu anak-anak muda, ada 3 orang, mereka itu join bisnis lah gitu ya. Mereka patungan, mereka bikin bisnis, jadi di bawahnya itu resto, di atasnya itu, saudara mungkin bingung kalau saya bilang tempat party. Jadi di ruangannya ini udah kedap semua gitu ya, kedap semua. Oke. Nah, terus ya kita beribadah seperti biasa, besok kita makan. Si yang ulang tahunnya cuma bilang ini, pastor boleh nggak doain nih anak-anak nih yang punya, karena kebetulan yang punya tempat itu adalah teman anaknya dia gitu ya saudara ya. Terus mereka juga bilang gini, kita juga bingung nih kak, dia bilang gitu, orang kita mau nyewainnya buat party, kok malah tiap hari ada gereja yang nyewa, dia bilang gitu. Hah, maksudnya tiap hari ada orang ibadah saudara, sore itu kan ibadah, paginya tadi pagi ada ibadah kak, kemarin ada ibadah kak, tiap hari ada ibadah. Oh gitu, oke, kita doain, kita doalah. Istri saya doain mereka. Jadi singkat cerita, karena mereka bikin bisnis ini dan anak-anak muda semua, terus IO-nya tuh mereka pakai teman-teman mereka juga buat IO ulang tahun ini gitu ya saudara ya. Panggil teman-teman mereka. Jadi hari itu ada sekitar 15 anak muda lah gitu ya. Oke. Acara ibadahnya dan makan-makannya mungkin selesai sekitar jam 6:30, jam 7 malam gitu. Udah selesai. Habis itu kita doain lah nih anak-anak ini. Saudara, memang kayak gini ya, nggak bisa dipancing gitu ya sebenarnya. Begitu doain mereka, satu-satu nangis gitu ya. Dan nangis yang sampai gini, yang gitu-gitu loh saudara ya. Anak-anak muda gitu. Doain apa sih? Doain cuma gini, kasih opininya Tuhan buat mereka. Cuma bilang gini, Tuhan sayang kamu, Tuhan ampunin kamu. Ya, istri saya lihat ada yang dia masih nggak bisa terima karena mamanya meninggal gitu. Dan ternyata istri saya cuma bilang gini, saya kok kayak lihat wajah ibu-ibu ya, kamu mirip sama mama kamu loh. Dan dia cuma bilang gini, kamu lagi ngelakuin apa yang mama kamu doain kok hari ini. Ternyata pas ditanya, ternyata mamanya meninggal gitu. Dan dia belum bisa terima meninggal mamanya. Ada yang mereka kecewa sama papanya lah, ada yang pokoknya banyak deh saudara. Dan akhirnya mereka nggak biarin kita pergi, malah mereka minta konseling habis selesai doanya ini nggak di ruang ibadah ya saudara ya. Di atas juga bukan ruang ibadah, itu ruang party saudara ya. Jadi doanya itu di bawah di tempat outdoor gitu loh saudara. Kita doa di situ, mereka nangis di jamaah Tuhan. Ada yang Buddha bilang gitu, tapi saya beda provider pastor, masa mau doain saya? Nggak apa-apa, ngapain? Sini aku doain gitu. Udah nggak usah peduli dengan agama kamu apa. Hari ini kamu cuma harus dengar Tuhan ngomong apa buat kamu gitu. Benar begitu kita ngomong nangis, ada yang Katolik, ada yang apa. Karena Tuhan tuh pengen sayang semua orang saudara. Saudara pikir Tuhan cuma sayang orang Kristen? Nah ini opininya, ini opini bukan dunia, ini opini gereja. Hanya orang yang di gereja yang disayang Tuhan, gitu nggak saudara? Kan enggak ya. Akhirnya mereka semua dilawat Tuhan. Dan singkat ceritanya gini saudara, baru selesai, baru bisa pulang setengah 12 malam dari jam 7, dari setengah 7 malam. Bayangin nggak? Berarti kan konselingnya nggak habis-habis. Udah habis doain nanya lagi, gini, doain lagi. Itu benar-benar semuanya dilawat Tuhan deh gitu ya. Sampai yang tadi saya bilang saya ngantuk, kurang tidur karena sebelumnya dulu berangkatnya udah subuh-subuh ya saudara. Itu doa tuh sambil melayang-melayang gini, saudara tahu nggak rasanya? Bukan melayang gara-gara apa-apa gitu ya. Kok melayang? Udah doain gitu kan karena doa terus gitu kan. Jadi kayak, waduh, ini beneran ini urapan Roh Kudus atau memang kecapean gitu kan? Itu kecapean gitu ya saudara. Tapi, aduh. Pulang itu hati ini bahagia yang gak bisa diungkapin ya saudara. Saya bilang ini, Tuhan itu gak bisa dibatasin sama 4 tembok ini. Saudara bisa kasih opini baiknya Tuhan dimanapun saudara ada. Amin. Bisa loh. Gak harus kamu saya bawa ke gereja dulu baru saya doain. Gak harus saudara. Di meja makan ya, ibu, aduh ini restorannya paling enak ya. Ada orang datang, ibu ngomongin, nggak tahu, saya cuma kayak rasanya kamu. Kadang-kadang gini, kita tuh cuma masalahnya gini saudara, kita nggak mau angkat antena aja. Kalau antenanya kita angkat saudara, mungkin kita bisa lihat gini, ibu pengen, Tuhan pengen kasih ibu sukacita, ibu pengen,
Itu bisa orang di meja makan nangis loh saudara. Bisa loh. Amin. Tapi kan kita kadang-kadang ya tadi saya bilang, karena kita kehilangan opininya Tuhan, yang dilihat apa? Diri sendiri terus, benar nggak? Masalah terus. Saudara coba lihat sekelilingmu. Ternyata di sampingmu ada orang-orang yang bisa didoain. Terakhir kesaksian. Jadi gini, saya pernah mission trip ke Ambon. Sebenarnya nggak mau ke Ambon, maunya ke Dobo. Itu 2 jam lagi dari Ambon. Ya, ini buat kita sih kayak apa ya? Buat kita kayak dikerjain sebenarnya mission trip ini. Kenapa? Karena orang yang ngajakin, orang dari sananya, dari kampung itu, mereka kontak-kontak. Intinya kayak mungkin uangnya kurang masuk atau gimana. 2 minggu lost kontak, nggak bisa dikontak. Bayangin nggak saudara? 2 minggu kalau zaman sekarang anak-anak muda di ghosting gitu ya. Bener-bener dia diem, dia nggak bisa dikontak sama sekali, nggak bisa dihubungin gitu kan. Sedangkan kita udah beli tiket, untungnya baru beli tiket Ambon. Ya udah, akhirnya yang ngajakin kita, ya udahlah daripada kita nggak jelas nih sama mereka, kita jalan-jalan di Ambon aja ya, gitu ya. Akhirnya singkat cerita nggak jadi pelayanan saudara ya. Judulnya udah jalan. Itu kalau diperiksa koper anak-anak semua ya, anak-anak yang waktu itu pelayanan di sini juga ya, itu kopernya isinya celana pendek, udah nggak di celana panjang. Ya berarti udah nggak ada pelayanan. Nyampe sana orang-orang Ambon biasa lah. Seharusnya beta bisa bikin ibadah pastor. Gimana bisa kalau malam ini kita bikin ibadah gitu? Wah nggak bisa. Udah kita mau liburan aja. Kenapa? Saya nggak pakai celana panjang. Gitu kan. Saya udah nggak mau celana panjang nih gitu kan. Udah nggak ada settingan buat pokoknya buat ibadah deh. Pokoknya kita jalan-jalan aja. Kita jalan-jalan, kita lihat laut-laut yang bagus, makan-makan yang enak. Sampai malam terakhir kita dibawa ke satu restoran. Di sana kan ikan bakar ya. Ikan bakar tuh enak-enak saudara ya. Segar banget. Di restoran ini modelannya agak kayak warung dikit gitu. Memang murah tapi enak, tapi kayak warung, jadi nggak pakai AC. Jadi beneran luas aja gitu, gede ya saudara ya. Oke, nah terus tiba-tiba nih datanglah sekumpulan anak muda. Ini Ambon saudara, Ambon ya. Jadi kalau orang nyanyi lagu gereja itu kayaknya masih oke lah gitu ya saudara. Kalau di sini kan jarang ya. Ini sekumpulan anak muda, ternyata mereka lagi cari dana buat retret gitu ya. Jadi nyanyi lah gitu kan. Wih mau retret kita ikutin mereka nyanyi aja gitu kan. Kita nyanyi terus kok kalian mau bikin retret, kita aja ngomong biasa, benar-benar biasa saudara. Ya sana pendekan semua ya, oke. Nah terus iseng-iseng teman saya namanya satu Diki, dia bilang gini, bro boleh pinjam gitarnya nggak bro? Dia pinjam lah. Jegreng gitu. Begitu jegreng kita nyanyi, itu tiba-tiba suddenly, tiba-tiba lawatan Tuhan, tiba-tiba hadirat Tuhan kenceng banget gitu ya. Saya juga nggak pikir itu hadirat Tuhan bisa kenceng gitu. Tiba-tiba orang yang lagi makan tuh nangis. Memang nyanyinya lagu gereja ya, karena kan tadi mereka nggak main lagu gereja. Cuma tiba-tiba berubah saudara. Dan singkat cerita lagi, kita nggak bisa pulang. Kenapa? Karena orang di restoran itu satu-satu minta didoain. Minta didoain, dan luar biasa itu ada terasnya gitu ya. Nggak mungkin kan doain orang lagi makan di tengah-tengah. Akhirnya kita ke teras agak sepian gitu. Yuk kita doain yuk gitu. Di sini aja ya. Itu doainnya nggak pakai rapi-rapi gitu. Kenapa? Karena banyak yang jatuh gitu ya, banyak yang nangis, banyak. Dan gini, singkat cerita lagi, kita hanya declare opini baiknya Tuhan buat hidup mereka. Saudara gini, banyak orang di luar sana yang mereka udah kehilangan opini baiknya Tuhan. Mereka udah pikir hidup mereka bermasalah, hidup mereka nggak ada jalan keluar. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya kemuliaan itu. Tadi saya bilang bukan melayang-layang saudara, bukan muka bersinar-sinar, tapi hari ini kita punya pikirannya Tuhan. Pikirannya Tuhan bilang gini, aku kasih kamu hari depan penuh dengan harapan. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Simple kan saudara? Sedangkan banyak orang hari ini percaya bahwa hidup mereka kecelakaan, hidup mereka kegagalan, hidup mereka nggak bisa diubah lagi. Ya, aduh. Ini kalau mau cerita kayak gini, ini menyala-nyala. Teman-teman saya tuh pernah saudara, mereka tuh lagi nyewa payung di Bali, di Kuta Bali, yang mijet itu dia tiba-tiba dapat kesan aja, ibu sakit ya kepalanya ya gitu ya. Iya sakit kepala saya.
Udahlah, saya terapi ya Bu, terapi ngomongnya. Jadi nggak diodoain dalam nama Yesus juga even ya. Jadi cuma digini doang. Oke, sekarang Ibu cek. Enak kepala saya kok jadi enak gitu kan. Coba lagi Bu. Iya enak. Saudara, jangan sedih tiba-tiba ibu ini panggil teman-temannya banyak gitu kan. Akhirnya nyewa payung itu 3 jam. 3 jam. Kenapa? Karena doain orang ngantri di Pantai Kuta. Ya kakinya sakit lah, yang punggungnya sakit lah, dan semuanya sembuh. Itu loh yang Tuhan Yesus lakuin tiap hari. Yang Tuhan Yesus lakuin tiap hari bukan hanya sekedar bilangin, oh kamu kalau nggak bertobat masuk neraka. Saudara, itu penginjilan yang model nggak asik gitu pokoknya ya. Oke? Ya kita harus yang asik-asik aja ya. Pokoknya aku hanya mau declare hidupmu baik. Aku hanya mau declare kamu punya masa depan. Kamu punya sukacita. Amin. Orang hari ini perlu good news. Amin. Kalau tadi saya bilang gitu, kamu kalau nggak bertobat masuk neraka, itu kira-kira good news apa saudara? Itu namanya berita ancaman gitu ya saudara ya. Kamu nggak rapture loh kalau kamu nggak bertobat, itu ancaman saudara. Ya, cukuplah kita merepresentasikan Yesus yang kayak gitu. Hari ini kita harus representasi Yesus yang nice saudara. Yesus yang baik, yang punya pikiran baik buat semua orang. Amin. Kemuliaan itu dikembalikan buat kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Yes Lord. Kita nyanyi lagu yang tadi terakhir, mulutku dengan penuh dengan pujian. Mulutku bersama-sama. Ku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sekali katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya siang yang ini sederhana aja. Ayo mulai lihat orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Mereka perlu opininya Tuhan. Ada banyak orang yang kayaknya mereka terbelenggu, gak bisa bebas dari masa lalunya mereka, karena yang mereka percaya hidup mereka ada di bawah penghukuman, hidup mereka ada di bawah kutuk. Saudara, hari ini setiap kita, firman Tuhan cuma bilang gini, kebenaran akan memerdekakan. Cuma satu hal yang bisa bebasin orang, itu namanya kebenaran. Dalam hidup ini kita bisa sakit saudara, tapi kalau kita punya kebenaran, kita bebas gak? Kita bebas dari sakit kita. Hidup ini kita bisa susah, kita bisa ekonomi sulit, tapi saya mau bilang ini, kalau kita punya kebenaran, kita bebas gak dari ekonomi yang sulit? Bebas. Kebenaran itu ngomongin pikirannya Tuhan. Saya ajak kita semua siang hari ini terima pikirannya Tuhan. Firman Tuhan bilang ini, this is my thoughts toward you, to prosper you, untuk membuat engkau berhasil. Bukan untuk membuat engkau gagal, bukan untuk menghukum engkau. Hari ini saudara terima pikirannya Tuhan. Yes. Pikiran yang akan membuat jiwamu baik, yang akan membuat hatimu baik, yang membuat rohmu baik, yang membuat tubuhmu baik. Itu pikirannya Tuhan. Masa depanmu baik, keluargamu baik. Amin. Yes, Lord. Mulutku penuh dengan
mari ambil perjamuan kudus kita. Kita mau dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara, sebelumnya saya mau saudara lihat rotinya, ada ayatnya ya saudara ya. Itu namanya opini baik. Itu opininya Tuhan. Ya. Dan gini, waktu kita makan ini, secara langsung kita lagi declare gini, aku memakan, aku memasukkan opini baik ini, firman ini, pikiran baiknya Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, pikiranku jauh lebih tinggi dari pikiranmu, rancanganku jauh lebih tinggi dari rancangan. Hari ini mari kita terima ini. Tuhan mati supaya tubuhnya dia jadi daging buat kita saudara. Darahnya dia mengikat satu perjanjian yang abadi, perjanjian yang tidak pernah batal, tidak pernah selesai hanya karena keadaan, karena masalah, karena apapun juga. Amen. Mari kita angkat tangan kita dengan roti bersama-sama. Yes Lord. Terima kasih Kau persekutukan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau terima karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karya yang menebus kami, karya yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Kau telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Kau telah membenarkan kami Tuhan. Yes Lord. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, hari ini saya mau bertanya, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Firman hari ini hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Firman yang adalah kekuatan Allah, yang penuh dengan kuasa, hari ini hidup dalam kehidupan. Mari sama-sama kita mengucap syukur dan katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita makan. Kita siapkan cawan di tangan kita. Angkat cawan di tangan kita. Yes Lord. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, darah Yesus adalah good news, kabar yang baik. Yes. Dan kita punya itu hari ini sebagai janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukankah cawan ini adalah persekutuanmu dengan darah Yesus? Mari kita mengucap syukur dan katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita nyanyikan mulut-mulut. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya. Mari angkat hatimu, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kami terima pikiran-pikiranmu atas pikiran kami. Kami terima rancangan-rancangan dalam kehidupan kami. Siang hari ini ada dari antara kita, di tengah kita sini yang hari ini punya rasa malu, saudara. Kita malu mungkin karena keadaan kita, masalah kita. Saudara, hari ini Tuhan angkat
marah sama lu. Amin. Kenapa? Karena itu bukan pikirannya Tuhan. Itu bukan pikirannya Tuhan. Untuk engkau tertunduk dan selalu melihat kepada masa lalumu, kegagalanmu hari ini. Angkat kepalamu. Yes Lord. Kami terima pikiranmu dalam kehidupan kami. Pikiran-pikiran yang mensejahterakan kami, yang memberkati kami Tuhan, yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Tuhan, setiap jemaat GBI Live diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga diberkati oleh Tuhan. Setiap pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Junior Tonai Baho Tuhan. Tuhan, kami berkatakan berkat Tuhan atas kehidupan Pastor Junior Tuhan. Kami berkatakan berkat Tuhan untuk keluarganya Tuhan. Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa kesehatan untuk keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berkatakan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah atas rumah ini Tuhan. Rumah ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rumah ini penuh dengan pikiran-pikirannya Tuhan. Rumah ini penuh dengan keajaibannya Tuhan. Rumah ini penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Yes Lord, setiap anak-anak-Mu diberkati. Kami akan bergerak dari iman kepada iman, dari pengharapan kepada pengharapan, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yes Lord. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang berbeban berat hari ini Kau hadir sebagai peristirahatan buat setiap jiwa kami. Yes Lord, kami terima berkat-Mu yang sempurna. Siang hari ini mari kata kami dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah dan memberikan kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Pulalah berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan